video kali ini saya akan menjelaskan pengolahan rancangan acak lengkap faktorial dengan aplikasi Minitab. Nah, di sini sudah ada data yang mau kita olah, di mana terdapat dua faktor, yaitu faktor material dan faktor suhu. Yang mau kita cari di sini adalah apakah jenis material dan suhu mempengaruhi daya tahan baterai, dan apakah jenis material tertentu cocok untuk suhu tertentu juga, dan apakah material berpengaruh pada daya tahan baterai, dan apakah suhu berpengaruh pada daya tahan baterai, apakah kombinasi material dan suhu dapat mempengaruhi daya tahan baterai. Oke, di sini sudah ada data yang mau kita olah, di mana ada material A, B, dan C, dan dengan ulangannya itu masing-masing 4 kali. Di sini juga ada kita lihat baterai dengan taraf suhu 15 derajat Celcius, 15 derajat, ada yang 70 derajat dan 125 derajat. Masing-masing itu ada 4 ulangan. Oke. Jadi sekarang kita akan menggunakan datanya untuk kolom lurus ke bawah ya. Jadi pertama kita ada material. Karena di sini ada ulangannya 4, yaitu material A ada 4 ulangan dengan taraf suhunya baterai ada 3. Jadi material itu berurut ke bawah ada 12. Dimana untuk material A dengan taraf baterai pertama, ulangan pertama gitu ya. Begitu juga dengan B dan C, masing-masing ada 12. Oke, masing-masing ada 12, kita olah, kita urutkan ke bawah 12. Jadi totalnya nanti ada 36 ya. 36. Oke. Selanjutnya boleh dicek lagi, ada 36 untuk ke selanjutnya kita akan ke suhu, taraf suhu. Jadi taraf suhu ini kan ada material A. Material A dengan taraf suhu 15. Itu sebanyak 4. Sebanyak 4 kan? Oke, kita buat 15 sebanyak 4. 15 sebanyak 4 ke bawah. Begitu juga dengan yang taraf suhu 70. 4 juga ke bawah. Dan taraf suhu 125 diurutkan ke bawah yang 4 ya, semuanya 4. Jadi masing-masing juga begitu dengan taraf, dengan material B 15, 4, 70, 4. Begitu juga dengan yang C nanti sampai 125 penuh semuanya. Nah, kita isi semuanya sampai ke bawah ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke ulangan. Ulangan ini kan ada 4, jadi kita berurutkan ke bawah 1, 2, 3, 4, ulangi lagi 1, 2, 3, 4, lagi 1, 2, 3, 4 sampai berurut ke bawah.
selesai, kita masuk ke daya tahan baterai. Daya tahan baterai itu, kita lihat dari sini kan, 1, 2, 3, 4. Pada taraf berapa tadi? Suhunya itu 15. Jadi dari 115, terus 70, 70, terus selanjutnya itu 126. Dan begitu juga untuk material B, kita untuk taraf 15, untuk taraf suhu 70 nya nanti juga, dan sampai dengan material C kita lakukan hal yang sama. Jadi dia akan berurut nanti material A, kombinasi suhu yang ke-15 dengan ulangan yang pertama, daya tahan baterainya berapa itu ya, material A dengan kombinasi suhunya 70, ulangan pertama sampai ke-4 berapa, itu kita urutkan ke bawah, berurut semuanya. Oke, jika sudah selesai, nanti baru datanya ini kita kopikan ke, kita copy dan kita paste ke Minitab. Jadi kita copy terus kita paste ke Minitab. Oke, datanya sudah kita paste ke Minitab. Selanjutnya kita akan melakukan pengolahan. Pengolahan dilakukan dengan klik start, terus ANOVA, masuk ke General Linear Model, fit General Linear Model. Oke, terus di sini ada untuk taraf responnya, kita menggunakan daya tahan baterai karena kita lihat itu daya tahan baterai kan. Terus selanjutnya untuk faktornya, kita menggunakan faktorial, jadi kita gunakan dua faktornya itu material dan faktor suhu. Kita masukkan keduanya. Terus untuk yang di bawahnya itu tidak ada, jadi kita selesaikan aja. Terus kita akan klik model, dan untuk di modelnya di bawah itu track mini model itu kita masukkan satu-satu. Untuk material kita masukkan dulu material, jadi kita masukkan satu-satu. Add, terus suhu, kita add-kan juga. Nah di sini karena kita juga memerlukan kombinasinya itu material dikali dengan suhu, jadi kita masukkan ini faktor, yang dua ini, kita jadi itu material dan dengan suhu kita masukkan. Oke, terus kita klik oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke graphs. Untuk graphsnya itu kita pilih yang satu aja, pack in one itu sendiri. Oke. Untuk storage-nya kita pilih tuh, yang dua ini, dua dari atas. Oke, terus klik oke. Oke, terus selanjutnya kita udah dapatkan hasilnya. Ini ada residual plot untuk daya tahan baterai. Untuk normal probability plotnya kita bisa lihat hampir mengikuti garis lurus ya. Untuk kenormalannya hampir mengikuti garis lurus, tidak berbeda jauh, dan semuanya itu hampir di satu garis lurus. Dan kita bisa tarik kesimpulan kalau ini
uji kenormalannya itu bisa kita bilang terpenuhi. Nah, di sini untuk versus fitnya kita bisa lihat dari garis tengahnya itu untuk lebar dari titik-titiknya ini hampir sama ya, tidak berbeda jauh antara atas dengan yang bawah. Jadi bisa kita lihat untuk ini grafiknya ini kita bisa katakan itu homogen ya, karena hampir sama, tidak berbeda jauh, lebarnya juga sama gitu. Namun tidak cukup sampai sini, kita juga perlu mengetahuinya itu nantinya kalau kita uji formalnya lagi. Nah, selanjutnya untuk histogramnya. Jadi untuk histogram ini kita bisa lihat dia tuh cukup dibilangnya, bisa ditarik lurus dari bawah terus turun lagi ke bawah, itu berarti cukup simetrik gitu ya. Terus asumsi kenormalannya itu bisa kita lihat baik, dan tapi perlu dilakukan lagi untuk uji kenormalannya lagi, untuk probabilitasnya, untuk uji kenormalannya perlu dilakukan lagi. Untuk versus order bisa kita lihat di sini terpenuhi ya, karena tidak di garis yang sama ya, tidak di garis yang sama gitu. Selanjutnya kalau kita mau lihat langsung datanya, kita lihat dari atas dulu, yaitu metode faktor codingnya itu ada ini ya, -1, -2, 0 dan +1. Ini bisa kita katakan dari faktor material yang kita gunakan, yaitu ada 3 faktor ya, ada A, B, dan C untuk material, dan suhunya itu ada 15. Nah, selanjutnya kita turun ke bawah, ada faktor information. Ini faktor information ini ada nih faktor material, suhu, type-nya ada fix. Nah, dengan levelnya 3, values-nya A, B. Nah, ini dia faktor itu bisa kita lihat fix itu ada 3 faktornya itu. Material itu ada 3, yaitu A, B, dan C. Dan begitu juga dengan suhunya itu ada 3 juga, itu 15, 70, dan 125. Nah, selanjutnya kita masuk ke analysis of variance. Nah, ini ada kita lihat material, suhu, material dan suhu, terus galat dan total A. Di sini material ini ada 2. Untuk ini kita bisa lihat ini dari A-1 gitu ya. Jadi tadinya apanya itu 3, untuk material kan ada 3, A dikurang 1 jadi 2. Begitu juga dengan suhu. Material dengan suhu ini A-1 dikali B-1, jadi dia itu 2 kali 2, jadi totalnya 4. Nah, begitu dengan error atau galatnya. Dengan total ini, total karena kita lihat data kita ada 36, jadi 36 dikurang 1 jadi 35. Oke, selanjutnya kita lihat dari F value dan P value. F value itu ada untuk material 9,46, untuk suhu ada 8,30, dan material kalau suhu itu 4. Interaksi material dan suhu itu ada 4,99. Nah, di sini ada P value. P value itu 0,001. 0,01 artinya lebih kecil dari 0,05, dan bisa kita lihat ini material itu mempengaruhi pada daya tahan baterai. Selanjutnya kita lihat dari suhu ada 0,002, jadi kita lihat ini juga lebih kecil dari 0,05, dan bisa kita tarik kesimpulan kalau suhu ini berpengaruh pada daya tahan baterai. Nah, dan ini interaksi antara material dan suhu juga 0,04 dan lebih kecil dari 0,05. Bisa kita katakan itu interaksi material dan suhu itu mempengaruhi daya tahan baterai. Oke, selanjutnya kita masuk ke model summary. Ini untuk model summary-nya itu kita bisa lihat dari yang mau kita pakai itu adalah RSQ ejektifnya itu tergolong bagus karena dia nilainya itu 57,58%. Dan selanjutnya kita bisa lihat ini koefisiennya, ini di hasilnya, materialnya, konstra AB, suhunya ini ada material suhu, material kali interaksinya itu A, sampai ke bawah. Ini kita bisa lihat. Oke. Sekian dari hasil